Halo Teknolovers, istilah Crazy Rich seolah jadi tren dunia dengan berbagai kekayaan melimpah ruah yang dimiliki. Bisnis jalan terus, uang juga mengalir lurus. Tapi apa jadinya jika cuti hamil uang justru drastis masuk rekening? Mikir kan? Ini loh yang dialami wanita Rusia, Tatiana Bakalchuk. Bagaimana bisa ya, cuti malah mendatangkan uang 192,6 triliun rupiah. Penasaran siapa sosoknya? Cari tahu jawabannya dalam tayangan berikut ini. Seorang miliarder. Terdengar begitu mudah didapatkan Tatiana Vladimirovna Bakalchuk. Hanya dengan cuti hamil, kehidupannya berubah total. Bakalchuk ini, miliarder Rusia berdarah Korea, yang bermula disibukkan dengan hadirnya sang baby, sehingga mengharuskannya membuat keputusan penting dalam karirnya. Bukan nganggur loh, tapi menjalankan bisnis. Lucu ya? Biasanya kalau udah jadi mommy tuh bawaannya fokus ke dedek bayinya. Ini malah menjalankan hal lain yang menghasilkan uang. Selama cuti hamil, Bakalchuk memulai sebuah bisnis retail secara daring atau e-commerce bernama Wildberries. Wanita yang lahir pada 16 Oktober tahun 1975 ini pernah mengenyam pendidikan di Universitas Kolomna. Setelah lulus, ia bekerja sebagai guru bahasa Inggris. Ia menikah di tahun 2004 saat usianya 28 tahun. Ketika ia mengambil cuti untuk melahirkan anak pertamanya, ia mendirikan Wildberries di tempat tinggalnya, Moskow. Apartemen yang ia huni bersama sang suami, Vladislav Bakalchuk, jadi sejarah tersendiri baginya. Karena belum memiliki kantor, bisnisnya itu dimulai di huniannya dengan modal 8 juta kala itu. Siapa sangka, bisnisnya membuahkan hasil manis. Jangankan orang-orang yang mendengar kisahnya, ia sendiri pun tidak percaya dengan apa yang ia lakukan. Tatiana mendirikan perusahaan ini dengan menyediakan berbagai barang mulai dari pakaian, kosmetik, mainan, hingga perabotan rumah tangga. Nah, bukan hanya jadi guru, Bakalchuk ini juga seorang reseller dari peritel Jerman Otto. Kerjanya ya menawarkan produk ke masyarakat Rusia, bermodalkan foto produk sana dan mengandalkan jaringan internet. Setelahnya, ia mengambil pesanan lalu mengantarnya melalui kantor pos ke berbagai wilayah lainnya di Rusia. Selama 4 tahun, Bakalchuk bekerja sama dengan Otto. Entah kenapa, tiba-tiba Bakalchuk ingin terhubung dengan pemegang merek satu ke merek lainnya. Dari sinilah, ia mulai mengembangkan Wildberries sampai berkembang hingga memiliki 15.000 karyawan. Pencapaian Bakalchuk ini dengan omset gede mencatatkan namanya masuk sebagai pengusaha perempuan terkaya nomor 2 di Rusia. Forbes.com merilis data per 18 Januari 2020, kekayaan Bakalchuk mencapai 1 miliar US dollar atau sekitar 14 triliun rupiah. 2020 Forbes kembali melaporkan harta kekayaan pribadi yang dimilikinya mencapai 1,4 miliar US dollar atau sekitar 20,5 triliun rupiah yang menjadikannya sebagai wanita terkaya di Rusia. Nah, tahun 2021 ia menjadi pemilik 100% saham di Standard Credit Bank LLC. Januari 2022, kekayaan bersih Bakalchuk mencapai 13,1 miliar US dollar atau sekitar 192,6 triliun rupiah. Kini, perusahaan mencatat rekor penjualan online sebanyak 400.000 per hari. Tatiana juga sudah resmi nih jadi pemegang saham tunggal di Wildberries. Wow, luar biasa ya wanita ini. Sebelum sesukses sekarang, dulunya suami Bakalchuk bekerja sebagai teknisi IT di salah satu perusahaan di Rusia, sementara ia harus berdiam di rumah bersama anaknya. Rasa jenuh tentu melanda dirinya. Ketika masa cuti hamil kala itu, terlintas di benak betapa sulitnya menjadi seorang ibu muda, baru selesai melahirkan, repot beli pakaian anak ke toko. Mana suami sibuk di kantor? Inilah yang menggerakkan ia untuk memikirkan solusi terbaik bagi seorang ibu rumah tangga. Membangun Wildberries jadi pilihannya. Nah, karena tak ingin melihat istrinya kelelahan, sang suami pun resign dari perusahaan tempatnya bekerja demi membantu istrinya membangun bisnis.
Siapa sangka, 4 tahun bekerja sama dengan Otto, ia memutuskan untuk berbisnis dengan pemilik brand produknya langsung. Pilihannya untuk menjalani toko online memang tepat. Apalagi, kala itu di Rusia belum banyak kompetitor penjualan barang. Tatiana bisa unggul dan mengambil hati warga di sana. Meski demikian, di luar Rusia, kompetitornya justru kuat. Jika di tahun 2018 pasar e-commerce Rusia semakin berkembang hingga mencapai 18 miliar US dollar, tentu saja Wildberries kalah jauh dengan 4,7% dari perusahaan teknologi Rusia, Yandex. Tapi tenang, hal itu tak membuat si wanita tangguh ini jadi menyerah. Buktinya, ia bisa kok menjadi wanita terkaya di Rusia yang membangun bisnisnya sendiri dari nol. Wildberries saat ini tidak hanya beroperasi di Rusia saja, tapi sudah merambah ke banyak negara seperti beroperasi di Jerman, USA, Spanyol, Armenia, Belarus, Kazakhstan, dan Kyrgyzstan. Tercatat, sebanyak 15.000 merek dan 2 juta pengguna aktif mengunjungi e-commerce milik Bakalchuk. Sukses dengan bisnis yang ia garap, nama Bakalchuk pun terkenal di negerinya. Mei 2021, Bakalchuk bergabung dengan Dewan Pengawas Bank VTB. Kemudian tahun 2022 resmi diumumkan bahwa Bakalchuk akan meninggalkan Dewan. Nah, sebelumnya di bulan Juli 2021, Ukraina memberlakukan sanksi terhadap Tatiana dan suami serta seluruh reseller mereka. Perusahaannya dituduh menjual seragam militer Rusia dan literatur anti-Ukraina. Namun, itu tak menjadikan namanya tercoreng sedikit pun. Bahkan di Desember 2021, Bakalchuk bergabung dengan Front Rakyat Seluruh Rusia. Seperti yang kita tahu, dunia dilanda krisis akibat pandemi yang tak kunjung usai. Tak ada yang pernah memprediksi akan terjadi hal semacam ini tersebar ke seluruh negeri. Namun, karena adanya pandemi justru mendatangkan keuntungan untuk penjualan online. Tren belanja online meningkat pesat di seluruh dunia. Melansir rbth.com, omset ekspor Wildberries tumbuh menjadi 89%. Di antara barang-barang yang diekspor dari Rusia, ada masker medis, selai kacang, popok, kaos oblong, dan buku sejarah Rusia untuk anak-anak. Malah untung ya di tengah pandemi. Gimana Teknolovers? Keren ya kisahnya? Bangun bisnis retail online itu nggak gampang loh di era sekarang. Tapi ini contoh baik nih bagi kalian yang ingin sukses. Tidak salah jadi bawahan dulu, abis itu naik tingkat jadi bos. Semoga kalian semua berhasil ya. Terima kasih sudah menyimak, like, share, jangan lupa ya. Thank you for watching.